Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah materi tentang zakat fitrah, karena kebetulan kita berada di penghujung Ramadan, 10 akhir Ramadan, mendekati selesainya bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan ukuran 1 sa' kurma ataupun 1 sa' gandum kepada yang merdeka ataupun yang budak, kepada laki-laki dan perempuan, yang kecil maupun yang besar dari kalangan kaum muslimin. Dari sini para ulama menarik kesimpulan bahwa zakat fitrah diwajibkan kepada semua kaum muslimin, termasuk kepada fakir miskin sendiri, jikalau mereka punya bekal untuk malam hari raya dan pagi hari raya. Jadi fakir miskin pun dikenakan untuk mengeluarkan zakat fitrah, walaupun nanti mereka juga akan menerimanya kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu dibentang dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, ya, sampai masuknya malam hari raya Idul Fitri. Jadi sampai malam hari raya Idul Fitri. Jadi boleh-boleh saja mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, atau bahkan di akhir Ramadan. Karena waktu terakhirnya atau yang dinamakan dengan waktu wajib itu adalah malam hari raya Idul Fitri, ketika Ramadan telah selesai. Dan ukurannya adalah 1 sa'. Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang kami bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin, 1 sa' kurma atau gandum. Kenapa kurma atau gandum? Karena di Jazirah Arab, ya, atau terkhusus di Makkah, Madinah, makanan pokoknya adalah kurma dan gandum, sehingga zakat fitrah yang dikeluarkan adalah kurma dan gandum dengan ukuran 1 sa'. Bagaimana dengan negara Indonesia atau negara-negara yang lain? Nah, negara Indonesia atau negara-negara yang lain mengikuti jenis makanan pokok yang ada di negara mereka. Indonesia kita makannya nasi dari beras, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah 1 sa' daripada beras. Begitu juga kalau ada wilayah di Indonesia yang makanan pokoknya adalah gandum atau sagu atau jagung, maka yang dikeluarkan adalah 1 sa' gandum, 1 sa' sagu, atau 1 sa' jagung. Nah, jadi ukurannya 1 sa'. Nah, kalau nanti dikonversikan ke dalam kilo, maka ukurannya nanti setelah diukur secara sa', ya, sa' yang ada pada masa Rasulullah, kemudian dikilokan, begitulah jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah. Nah, di Indonesia misalkan kita memakai 1 sa' itu, ketika dikonversikan ke dalam kilo jatuh 2,5 kilo, ataupun kalau di liter 3,5 liter. Jadi 1 sa' beras itu sama dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter, ya. Maka itulah kadar
zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Kemudian ada pembicaraan di kalangan ulama atau bahkan dalam praktek masyarakat itu, apakah boleh mengeluarkan dengan uang sebagai pengganti makanan pokok atau tidak. Nah, para ulama jauh-jauh hari sudah mendiskusikan permasalahan ini. Tentu karena masyarakat kita di Indonesia ini umumnya bermadzhab Syafi'i, maka kita terbiasa dengan mengeluarkan makanan pokok. Jadi dalam mazhab Syafi'i harus mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, yaitu beras. Nah, tidak boleh dengan uang. Kemudian ada pendapat lain, yaitu pendapat Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ini membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Tapi ukuran sa' Abu Hanifah berbeda dengan ukuran sa' daripada Imam Syafi'i. Karena ukuran sa' Imam Syafi'i tadi 2,5 kg. Sedangkan ukuran sa' Imam Abu Hanifah ya, itu 3,5 kg. Nah, jadi ukurannya beda. Kalau ingin mengikuti Imam Abu Hanifah dengan pendapat kedua ini, maka silahkan. Tetapi konversinya itu dari 3,5 kg. Berapa jadi duitnya? Bukan 2,5 kg. Seperti itu. Dan ada juga pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini juga pendapat lain daripada Abu Hanifah dan pendapat Abu Qasim Al-Maliki. Nah, pendapat ini menggabungkan antara pendapat Asy-Syafi'i dengan pendapat Abu Hanifah. Jadi mereka membolehkan atau mewajibkan zakat fitrah dengan uang, ya, mengeluarkannya dengan uang, memakai takaran Imam Syafi'i 2,5 kg, ya, 2,5 kg dan membayarnya dengan uang. Katakanlah misalnya harga beras itu 1 liter 10.000, maka 3,5 liter yaitu 35.000 per orang jika ingin mengeluarkannya dengan uang. Nah, pertanyaannya, kita selaku masyarakat biasa harus mengikuti pendapat yang mana, Pak Ustadz? Apakah pendapat pertama, kedua, dan ketiga? Sebaiknya kita melihat kondisi lingkungan kita, ya, para ustadz-ustadz di situ, masjid di tempat kita, apakah mereka menggunakan makanan pokok beras dengan mengikuti pendapat Imam Syafi'i tulen, atau lingkungan kita mengikuti pendapat yang kedua, yaitu mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tapi dengan ukuran Imam Abu Hanifah, ya, 3,3 kg. Kalau dikonversikan kepada uang jadinya berapa? Atau bahkan lingkungan kita itu mengikuti pendapat yang ketiga dengan ukuran 2,5 kg, diuangkan. Kita bisa mengikuti pendapat yang mana saja, ya. Memang lembaga-lembaga Islam, terutama Darul Ifta Mesir, memfatwakan masyarakatnya untuk mengikuti pendapat yang ketiga. Begitu juga dengan beberapa majelis ulama di Indonesia, di beberapa daerah memfatwakan dengan fatwa yang ketiga. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat ini atau pendapat ini. Ikutilah yang nyaman di dalam hati kita. Insya Allah semuanya benar. Dan juga patut kita perhatikan, membayar zakat fitrah itu bukan berarti harus persis dengan ukuran yang sudah ditentukan. Dalam artian mau bayar lebih boleh, bahkan disunnahkan, asal jangan kurang. Maka kalau memang ada ukurannya itu lebih besar, tidak masalah kita niatkan sebagai sedekah. Bahkan kita ingin melipat gandakan lagi, ingin bayarnya lebih banyak lagi, lebih besar lagi, juga tidak masalah. Karena itu akan memberi banyak maslahat kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita niatkan apa yang kita kasih lebih itu sebagai sedekah dari kita. Dan juga sekarang membayar zakat fitrah jadi lebih mudah karena ada platform digital, misalkan bisa melalui Basnas, ya,
kemudian rumah zakat, dompet duafa dan lain sebagainya itu bisa dibayar melalui online. Jadi sekarang sudah banyak sekali sarana untuk membayar zakat fitrah. Tentu memang dianjurkan kita membayar ke pengurus setempat kita tinggal, karena nanti hasilnya akan dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita atau al-mustahiq di sekeliling kita, fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil dan seterusnya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.